kembali untuk membahas mata pelajaran fisika yang sedang kita pelajari. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang momentum sudut, energi pada gerak translasi, dan rotasi. Kita mulai dari momentum sudut. Jadi momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Nah, momentum sudut ini merupakan besaran vektor, di mana besaran vektor yang kita ketahui itu adalah besaran yang mempunyai nilai juga mempunyai arah. Nah, momentum sudut itu dilambangkan dengan L. Jadi L itu sama dengan I dikali omega. L itu momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. I-nya adalah momen inersia, kilogram meter kuadrat. Omeganya adalah kecepatan sudut. Nah, karena dia besaran vektor, berarti dia punya arah juga, bukan hanya punya nilai. Nah, sekarang arah kecepatan sudut dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jadi arah rotasi itu searah dengan genggaman tangan. Jadi ini genggaman tangan yang 4 jari ini menandakan dia arah rotasinya mengarah kemana. Kemudian untuk arah kecepatan sudut itu searah dengan ibu jari. Jadi ini ibu jari itu menandakan arah dari kecepatan sudut atau omeganya mengarah kemana. Kemudian kita lanjut pada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini berbunyi jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem, momentum sudut sistem itu tetap. Jadi L-nya itu adalah konstan atau L1 sama dengan L2. Nah, kalau kita jabarkan L itu adalah L1 I1 kali omega 1 itu sama dengan I2 kali omega 2. Kita lanjut ke energi kinetik translasi. Jadi energi kinetik translasi ini merupakan energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak pada lintasan yang lurus. Eka trans itu sama dengan 1/2 mv kuadrat. M-nya itu massa, V-nya adalah kecepatan. Selanjutnya energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi ini adalah merupakan energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak melingkar atau bergerak berputar. Jadi energi kinetik rotasi itu bermula dari energi kinetik translasi, di mana Eka itu sama dengan 1/2 mv kuadrat. Jadi energi kinetik itu sama dengan 1/2 m. V-nya ini adalah omega dikali R dikuadratkan, kemudian karena inersia itu adalah mr kuadrat yang ini, jadi kita gabung mr kuadrat, kita R-nya kita gabung ke M, kemudian omeganya kita kasih keluar. Nah, sehingga didapatkan untuk eka rotasi itu sama dengan 1/2 I dikali omega kuadrat. Kemudian kita lihat untuk energi kinetik totalnya. Jadi energi kinetik total itu adalah penjumlahan dari energi kinetik translasi dijumlahkan dengan energi kinetik rotasi. Kemudian kita jabarkan, jadi eka total itu sama dengan eka transnya itu 1/2 mv kuadrat ditambah dengan eka rotasi 1/2 I omega kuadrat. Jadi, energi total yang dimiliki benda bergerak rotasi dan translasi itu disebut dengan energi mekanik. Jadi, energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi total ditambah dengan energi potensial. Nah, sehingga kalau kita jabarkan energi mekanik ini sama dengan eka trans ditambah eka rotasi ditambah dengan energi potensial. Nah, kemudian energi mekanik itu sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah dengan 1/2 I omega kuadrat ditambah mg kali H. Nah, untuk M itu adalah massa, V-nya kecepatan, E-nya itu energi kinetik, kemudian EP-nya energi potensial, G-nya percepatan gravitasi, H-nya ketinggian. Jadi sekarang kita masuk kepada contoh soal. Bola berongga bermassa 2 kg dan berjari-jari 0,2 meter berotasi terhadap porosnya dengan kecepatan 4 radian per sekon. Tentukan momentum sudut bola berongga. Nah, jadi kita
ketahui bersama bahwa masanya itu adalah 2 kg, R-nya jari-jarinya 0,2 meter, omeganya 4 radian per sekon. Kemudian yang ditentukan adalah bola berongga. Nah, jadi momentum sudut bola berongga itu L sama dengan I dikali dengan omega. Nah, inersia pada benda itu kan semua tidak sama. Nah, karena dia itu bola berongga, pada materi sebelumnya sudah kita bahas bahwa inersia dari bola berongga itu sama dengan I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan untuk mencari L-nya atau momentum sudutnya itu adalah L sama dengan 2/3 mr kuadrat dikali dengan omega. Jadi yang ini adalah inersianya, kemudian kita kalikan dengan omeganya. Nah, langsung dikasih masuk nilainya, disubstitusi nilai yang sudah kita ketahui. Jadi M-nya itu adalah masanya 2, R-nya 0,2 kuadrat, kemudian dikalikan dengan 4, sehingga kita dapatkan L sama dengan 0,21 kg meter kuadrat per sekon. Nah, contoh soal kedua adalah contoh soal energi kinetik rotasi. Diketahui bola berongga bermassa 5 kg dan jari-jari 0,1 meter, menggelinding dengan kecepatan 10 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik total bola berongga tersebut. Nah, diketahui masanya 5 kg, jari-jarinya 0,1 meter, kecepatannya 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah energi kinetik total. Energi kinetik total itu adalah penjumlahan dari energi kinetik translasi dijumlahkan dengan energi kinetik rotasi. Nah, sehingga kalau dijabarkan EK total itu sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 I omega kuadrat. Ini bola berongga, kita ketahui bahwa inersianya itu adalah I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Nah, dimasukkan nilainya 2/3, M-nya masanya 5, R-nya 0,1 dikuadratkan, sehingga kita dapatkan I-nya sama dengan 0,03 kg meter kuadrat. Nah, kemudian karena kita sudah dapat I-nya, maka kita masukkan ke dalam rumus energi kinetik total. Kita masukkan 1/2 dikali 5, masanya 5, di V-nya kecepatannya 10 dikuadratkan ditambah 1/2, 0,03 ini adalah nilai inersianya dikali dengan omeganya. Karena omeganya belum kita dapat, maka omeganya kita pakai rumus dari gerak melingkar, V kuadrat diper dengan R kuadrat, sehingga energi kinetik total itu sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 10 kuadrat ditambah 1/2 dikali 0,03 dikali V kuadrat bagi R kuadrat. Nah, ini V kuadrat dan R kuadratnya dikasih masuk nilainya. V kuadrat itu adalah 10, R-nya itu adalah 0,1 dikuadratkan. Kemudian setelah dikuadratkan, dikalkulasi semua hasilnya. Nah, sehingga kita dapatkan ini 1/2 kali 5 kali 10 kuadrat itu 250. Kemudian ini 0,015 dikali dengan 10.000, sehingga didapatkan energi kinetik total itu adalah 400.